Berbicara kota gede, kita melihat sejarah rantai panjang yang dimulai dari Mataram kuno, karena kota gede yang masih berupa hutan Mentawai bagian dari wilayah Mataram kuno, baik yang merupakan dari dinasti Sanjaya yang Hindu maupun dinasti Sailendra yang Buddha. Itu kan berada di sekitar selatan lereng Merapi, dengan dibuktikan ada prasasti Canggal di Muntilan itu. Karena mungkin suksesi yang buruk di internal keluarga mereka, kemudian juga didorong oleh situasi memburuknya Merapi, bencana Merapi, sehingga mereka harus memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur. Itu pada sebelum abad berapa ya, abad pertama, sehingga mereka sampai kepada Airlangga, Singosari, dan sebagainya, sampai ke Mojopahit. Nah, semasa Mojopahit diperintah oleh Brawijaya kelima, ini Islam masuk, sehingga mengalami kemerosotan kekuasaan Mojopahit semasa Brawijaya lima. Brawijaya punya beberapa putra. Nah, di antara putra-putranya itu yang merintis Mataram kota gede, ya ini Ki Gede Mataram atau Ki Gede Pemanahan. Itu kan merupakan keturunan dari Ketas Pendawa, yang merupakan salah satu keturunan Majapahit sampai ke Ki Ageng Selo dan sebagainya. Mereka itu terobsesi akan kejayaan kembali Majapahit, sehingga mereka bergerak ke arah barat. Di antaranya ada Ki Ageng Giring, Ki Gede Pemanahan, sampai mungkin Ki Ageng Mangir. Itu kan istilahnya orang-orang dari Majapahitan yang bergerak ke barat. Salah satu yang terobsesi akan kejayaan kembali Majapahit adalah Ki Gede Pemanahan. Mereka bertiga, Ki Gede Pemanahan, Ki Jurumertani, dan Ki Penjawi. Ketiganya itu bersaudara, tapi bukan bersaudara kandung, karena Ki Jurumertani sendiri merupakan anak angkat dari Nyai Sobo, itu anak masih saudara kandungnya Nyai Ageng Ki Gede Nyai Ageng Nis. Kemudian Ki Penjawi juga bukan saudara kandung, tapi masih ada saudara famili dekat. Mereka menyamar sebagai orang biasa, kemudian bermukim, 3 orang itu bermukim di Selo, desa Selo dekat Grobogan Purwodadi. Kemudian mereka mengabdi karena ada Demak pada waktu itu. Demak semasa Raden Wijaya yang ditempatkan oleh Majapahit, pemerintahan semasa Majapahit sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, ya di Demak ini. Ketiga orang itu mengabdi di Demak. Ki Gede Pemanahan, Jurumertani, dan Ki Penjawi. Ketika mengabdi di Demak, mereka berguru pada Sunan Kudus, seorang ulama dalam skema penyebaran agama Islam di Jawa. Nah, suksesi di Demak itu buruk sejak Sultan Trenggono. Kemudian sesungguhnya yang punya kans menjadi raja adalah ayahnya Arya Penantang, yang namanya Seto Lepen. Itu kan dibunuh oleh Sunan Prawoto, suaminya Nyai Ratu Kalinyamat, sehingga suksesi yang buruk itu menjadikan Perdikan namanya
Pajang itu kan menyatakan diri sebagai kerajaan. Yang semula Pajang itu sendiri sebagai kadipaten wilayah Demak, sehingga muncullah Hadiwijaya di Pajang. Nah, kemudian ada dendam yang diteruskan oleh Arya Penangsang sebagai Adipati Jipang. Jipang itu daerah Blora. Itu selalu mengganggu Demak maupun Pajang, sehingga karena melihat daya kekuatan Arya Penangsang itu luar biasa, apalagi punya keris yang luar biasa, sehingga untuk menaklukkan harus mencari siasat. Pajang sendiri dan Demak tidak mampu menaklukkan, sehingga membuka sayembara. Sayembara itu diulang sampai 2 kali, tidak ada yang menyanggupi. Akhirnya 3 orang dari Selong Grobogan itu bersedia menyanggupi dengan memakai siasat. Siasat itu yang semua orang ngerti bahwa Arya Penangsang akhirnya berhasil dibunuh dengan cara-cara yang secara umum orang sudah tahu. Ya, akhirnya terbunuhnya Arya Penangsang diumumkan kepada Pajang maupun Ratu Kalinyamat, sehingga Ki Gede Pemanan memperoleh hadiah karena sudah dijanjikan siapa yang bisa mengalahkan atau membunuh Arya Penangsang akan memperoleh hadiah sebuah perdikan yang berupa hutan Mentawai. Hal tersebut juga dikabarkan kepada Ratu Kalinyamat bahwa sudah berhasil Arya Penangsang dibunuh karena Ratu Kalinyamat sudah menaruh dendam karena suaminya Sunan Prawoto dibunuh. Ratu Kalinyamat itu juga memberikan hadiah berupa kuluk Kanigoro sama cincin Bang Menjangan itu yang dibawa ke Mataram Kota Gede, dan beberapa harta yang untuk membangun perdikan Kota Gede. Akan tetapi pemberian hadiah yang berupa hutan, hadiah itu di dalam kesepakatan hadiah sebuah negara, tapi negara yang masih berupa hutan, setingkat perdikan, karena Ki Penjawi memilih kota Pati, negara Pati yang sudah merupakan kota jadi, sedangkan Ki Gede Pemanan memilih hadiah yang masih berupa hutan. Penundaan itu terjadi ketika Hadiwijaya dari Pajang kepingin memperoleh gelar Sultan sebagai Raja Islam. Gelar Sultan tersebut harus diperoleh, rekomendasinya harus ke Sunan Giri Prapen di Gresik. Maka untuk mencari gelar Sultan tersebut, mereka berombongan menuju ke Giri Prapen di Gresik, ke Sunan Giri di Gresik. Yang diajak oleh Hadiwijaya adalah Ki Gede Pemanan, Juru Mertani, Ki Penjawi. Waktu itu Ki Gede Pemanan sebagai lurah para prajurit, orang yang sebagai pimpinan di antara prajurit-prajurit. Juga disertai oleh Adipati Bangwetan seperti Adipati Lumajang, Goro, Tuban, dan sebagainya, Lamongan dan sebagainya. Nah, masalah pemberian gelar Sultan tidak menjadi hal yang sulit, langsung saja diberikan karena ada kedekatan antara Sunan Giri Prapen di Gresik itu dengan Turki Ottoman, bahwa gelar-gelar Sultan itu kan menunjukkan gelar-gelar Raja Islam. Itu rekomendasinya justru harus diperoleh dari Sunan Giri di Prapen. Tapi kemudian setelah pemberian gelar itu selesai, justru Sunan Giri itu tertarik pada auranya Ki Gede Pemanan. Di hadapan beberapa orang yang menyertai, Ki Gede Pemanan dipanggil, suruh mendekat, ditepuk-tepuk bahunya, disaksikan banyak orang.
Dari orang inilah akan lahir raja besar di tanah Jawa yang ciri-cirinya suka menggenturkan tapa, membiarkan rambutnya terurai panjang, kemudian suka berpesta. Nah, sekembalinya rombongan tersebut dari Gresik, masing-masing pulang, masing-masing merenung. Kemudian terjadi pertentangan di dalam suasana hatinya antara Sultan Hadiwijaya di Pajang dan Ki Gede Pemanan. Sultan Hadiwijaya di Pajang berpikir bahwa kalau akan lahir raja besar di tanah Jawa, kemudian nasib kerajaan Pajang dan kekuasaan saya sampai di mana, itu kan jadi pertanyaan. Sehingga dia punya sikap dan tindakan menunda pemberian hutan Mentau itu kepada Ki Gede Pemanan karena ada muncul kekhawatiran semacam itu. Sementara di pihak Ki Gede Pemanan yang merasa punya obsesi terhadap kejayaan kembali Majapahit, dia memperoleh celah jalan atau pintu untuk mewujudkan itu, bahwa dari keturunan dia akan lahir atau muncul raja besar di tanah Jawa. Kemudian atas sikap kedua tokoh tersebut, benar peran Sunan Kalijogo di situ bermain. Dia harus melakukan misi ulang-alik, mengendalikan keinginan Ki Gede Pemanan, tapi juga meyakinkan Sultan Hadiwijaya agar segera memberikan tanah hadiah tersebut. Nah, misi ulang-alik untuk mengatur keinginan kedua orang tersebut terpenuhi, 9 tahun diberikan. Nah, sekarang rencana Ki Gede Pemanan harus membuka hutan Kota Gede. Artinya sekarang Ki Gede Pemanan sebagai perintis Mataram itu sudah punya kedaulatan wilayah, sebuah tanah hadiah. Kemudian dia harus melakukan penguatan kedaulatan rakyat, karena belum ada rakyat. Ketika dibuka, dia mendatangkan secara bergelombang orang-orang dari Selo, Grobogan, Purwodadi untuk membuka hutan, membuat pemukiman, dan mengisi penduduknya. Ada 2 yang sudah dilakukan atau mode yang dimiliki, kedaulatan wilayah, kemudian kedaulatan rakyat. Nah, ini yang Ki Gede Pemanan visi yang sangat baik. Salah satunya dia membangun pasar untuk memperoleh kedaulatan ekonomi. Setelah membuka hutan dan membangun pemukiman, adalah yang kedua adalah membangun pasar. Nah, pasar Kota Gede yang ada itu yang diperkirakannya dulu yang dirintis oleh Ki Gede Pemanan tersebut. Benar, ketika munculnya pasar, banyak orang bermata pencaharian atau mengembangkan usaha di pasar baru rintisan Ki Gede Pemanan, sehingga muncul kedaulatan ekonomi. Syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi. Kemudian Sunan Kalijogo tetap sering hadir, istilahnya sebagai mentornya, tetap mendampingi Ki Gede Pemanan, termasuk ketika melihat dia kan sudah mendirikan sebuah pemukiman di wilayah bekas yang ditinggalkan Ki Jayaprana tersebut. Sehingga ketika melihat pemukiman Anda itu atau pemukiman kamu itu tidak memiliki benteng, sebaiknya dibentengi. Sehingga membuat benteng sangat kuat, sehingga menjadi mengkhawatirkan atau mencemaskan Pajang, apalagi sekian kali atau sekian tahun itu tidak pernah berkunjung, istilahnya sebagai Pajang sebagai induk Semang itu tidak pernah disetiani, dia tidak setia pada Pajang karena obsesinya mencari wahyu keraton, mencari wahyu raja, dan sehingga banyak peninggalan tempat-tempat untuk bertapa itu. Sehingga utusan Pajang datang ke Mataram. Salah satu utusannya itu menantunya dari Tuban itu. Ternyata di situ ada masalah perselisihan, sehingga ada korban dilaporkan ke Pajang bahwa ada kecurigaan
Mataram memperkuat diri, ada maksud-maksud tertentu, sehingga muncul poros ketegangan antara Pajang dan Pertikan Mataram. Tapi sampai Ki Gede Pemahanan itu meninggal dunia, penerus Pajang itu namanya Raden Bintoro ya, atau Benowo, lupa ya. Itu di sana ada pemberontakan yang dilakukan oleh Aryo Penggiri, itu masih keturunannya Aryo Penangsang. Itu tidak mampu dipadamkan, minta pertolongan kepada Mataram yang bergerak ke sana Danang Sutawijaya. Karena Ki Gede Pemahanan sudah mendekati usia usur. Pemberontakan Aryo Penggiri bisa dipadamkan, malah justru oleh kerabat Pajang dan yang lain-lainnya, Danang Sutawijaya diminta untuk meneruskan tahta Pajang. Tapi tidak mau, yang diinginkan justru yang dibawa adalah pusaka-pusaka Pajang yang tidak terawat secara fisik maupun spiritual. Itu dibawa ke Kota Gede sehingga memunculkan yang namanya Bedol Keprajan. Nah, sekarang sudah lengkap syarat berdirinya sebuah negara: kedaulatan wilayah, kedaulatan rakyat, kedaulatan ekonomi, dan pusaka-pusaka andalan, termasuk dukungan wilayah tetangga. Itu sudah dilakukan jauh-jauh ketika para mantri pamajekan dari Gedu dan Bagelen setiap kali mengirimkan upeti tahunan ke Pajang, itu selalu dicegat dibelokkan ke Mataram. Mantri pamajekan Bagelen dan Kedu itu selalu dijamu dengan pakaian-pakaian, dengan harta benda, dengan uang, dan termasuk dengan wanita. Selalu dijamu dengan istilahnya diblunyu dengan bang boreh, kalau sekarang mungkin spa. Sehingga dia lebih tertarik memberikan upeti ke Kadipaten Mataram daripada ke Pajang. Dan Ki Gede Pemahanan maupun Sutawijaya berjanji, nanti masalah Pajang saya yang ngomong, sama saja upeti kamu berikan ke Pajang maupun ke Mataram, karena Mataram sendiri berinduk semang pada Pajang. Sehingga suatu saat dukungan Kedu dan Bagelen itu bagian dari dukungan wilayah, kan syarat berdirinya sebuah negara. Tapi ada satu yang tidak setia atau mbalelo, yaitu Ki Bocor dari Kebumen. Itu dia tidak bersikap sebagaimana Bagelen dan Kedu. Kiai Bocor akhirnya menantang Danang Sutawijaya. Tapi ya bisa ditaklukkan dan mengakui lah. Itu awal mulanya sebuah negara Mataram berdiri, yang semulanya sebuah perdikan yang berinduk semang pada Pajang. Kemudian karena syarat-syarat terpenuhi, apalagi didukung dengan obsesi Ki Gede Pemahanan seperti itu, yang mengambil inisiatif kejayaan anaknya yang namanya Danang Sutawijaya. Yang disebut perintis Mataram di Kota Gede adalah Ki Gede Pemahanan. Tapi kemudian yang naik tahta adalah Danang Sutawijaya. Dia menobatkan dirinya dengan nama Panembahan Senopati. Tidak sebagaimana raja-raja yang lain yang mengambil gelar sultan atau prabu atau apa, tapi dia mengambil yang tidak sama dengan raja yang lain, Panembahan Senopati. Kemudian penerusnya adalah Krapyak. Krapyak itu hanya 1-2 tahun, tapi sudah berhubungan dengan Belanda. Ketika Belanda sudah mulai masuk, dia minta dukungan pengadaan batu bata merah untuk pembangunan loji di Jeporo. Itu dipenuhi oleh Krapyak dengan barter beberapa meriam terbaik buatan Eropa pada waktu itu, buatan Belanda. Kemudian Krapyak diteruskan oleh Sultan Agung. Sultan Agung hanya 4 tahun memerintah di Kota Gede, kemudian memindahkan kerajaan Mataram ke Kerto. Nah, sepeninggal
penguasa ke Kerto, Kota Gede yang ditinggalkan ini ada beberapa artefak, situs, dan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan kekuasaan pada masa lalu, seperti adanya masjid, adanya bekas makam raja-raja, kemudian bekas keraton, bekas alun-alun, dan pasar. Akhirnya itu dipercayakan kepada abdi dalem untuk memelihara dan merawat sebuah tata kota yang sudah jadi mapan dengan pertumbuhan dinamika ekonomi yang lebih menarik dari wilayah lain. Nah, perkembangan itu, kota yang ditinggalkan itu menarik minat bagi orang lain yang ingin mencari mata pencaharian terhadap kemakmuran ekonomi di Kota Gede. Gelombang kedatangan orang Kota Gede berangsur-angsur dari luar, tidak hanya sekedar berdagang, menjalin mitra relasi dengan orang Kota Gede, tapi juga kemudian menetap dan mengembangkan usaha, sehingga itu juga menarik bagi kedatangan yang lainnya, sehingga di Kota Gede sendiri terjadi gelombang kedatangan dari orang-orang dari luar. Mereka berusaha di bidang pertama sesungguhnya mulai dari industri home industri awal seperti tenun, ada penyedia benang lawe, ada penyedia pencelupan warna benang lawe, kemudian setelah tenun mori, saudagar mori, batik cap, batik tulis, dan sebagainya, termasuk kalau kerajinan ya perak emas dan sebagainya, sehingga melahirkan tatanan masyarakat inti. Ada abdi dalem sebagai pemelihara apa yang ditinggalkan Mataram, kemudian masyarakat pendatang sebagai masyarakat pekerja atau pengembang usaha, kemudian masyarakat yang lain yang menyertai. Jadi susunan masyarakat Kota Gede seperti itu, dan mengalami perubahan jatuh bangunnya Kota Gede dari dinamika perekonomian seperti itu sampai sekarang. Wajah kerajaan Mataram Islam di Kota Gede belum sebagaimana Islam yang ideal, karena masih nampak kebangannya, masih nampak orang melakukan sholat tapi masih memberi sajen pada pojok-pojok rumah, yang itu dilakukan tiap menjelang sore. Itu masih ada yang melakukan seperti itu. Kemudian masih ada orang yang memuja pusaka-pusaka yang dimiliki, yang menghiasi ruang utamanya. Jadi masih abangan sekali, meskipun menyatakan diri sebagai Islam, dan orang berpakaian juga belum syar'i seperti sekarang. Kemudian pergerakan ekonomi di Kota Gede yang menarik itu justru menarik datangnya pedagang santri di Kota Gede yang nanti akan mewarnai berdirinya Muhammadiyah. Mereka tertarik memasuki kemakmuran ekonomi Kota Gede, siapapun, karena branding nama Kota Gede kuat sekali untuk berwira swasta. Nah, ketika mereka memasuki Kota Gede, dia sebelum Muhammadiyah berdiri, ada gerakan awal keagamaan di Kota Gede yang dilakukan oleh Syarikatul Mu'tadi di tahun 1908 sampai 1910. Itu melihat kenyataan bahwa agama yang dianut masyarakat Kota Gede masih belum begitu mendalami inti ajarannya. Mereka masih, bahasa Jawanya masih rubuh-rubuh gedang. Maka tugas daripada Syarikatul Mu'tadi adalah membina masyarakat dengan ajaran-ajaran yang benar. Sholat itu ada tuntunannya, caranya gini, wudhu ada tuntunnya. Dulu kan belum itu. Dan Syarikatul Mu'tadi belum dilakukan secara
baik secara terorganisir dengan baik, karena hanya orang secara sampean kepengen mengajar itu pusatnya di daerah Selokraman, tapi punya aset almari, meja, kemudian dukungan dananya dari lembaga yang namanya Mardi Hartoko itu mendukung dana untuk kegiatan Syarikatul Muqtadi. Kemudian pada 1912 ketika Keadalan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta, orang-orang Syarikatul Muqtadi yang satu garis dengan Muhammadiyah meleburkan diri, sehingga mereka juga mendirikan Gerakan Muhammadiyah di Kota Gede. Di Yogyakarta tahun 1912, di Kota Gede tahun 1918 itu sudah berdiri tanah-tanah wakaf, terutama yang sebagai ketua Muhammadiyah cabang Kota Gede pertama adalah Kiai Haji Masudi, seorang pedagang yang santri. Cirinya itu pedagang, seorang pedagang yang kebetulan ulama dan santri. Dengan hartanya dia mewakafkan untuk kompleks Gedung Aisyah yang di dalamnya ada musolanya, itu paling lama itu. Kemudian wakaf PKA Muhammadiyah dan kemudian seterusnya. Itu gerakan kultural seiring dengan adanya kemakmuran ekonomi. Kalau tidak ada kemakmuran ekonomi mungkin tidak sejauh itu. Kemudian kesadaran akan amal jariah wakaf itu kan dirintis oleh perintis awal Muhammadiyah di Kota Gede, sehingga orang berbondong-bondong dengan kesadarannya mewakafkan tanah-tanahnya. Tanah-tanah wakaf yang dikuasai Muhammadiyah Kota Gede kalau dikumpulkan hampir 42 hektar yang berupa menjadi tempat ibadah, tempat pendidikan dari TK ABA, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Kemudian sebagaimana yang menjadi penelitiannya Nakamura bahwa Abangan akan terdesak oleh gerakan Islam modern. Tapi benar itu, berangsur-angsur lenyap. Tapi lenyapnya adat, tradisi dan hal-hal yang bertentangan dengan Muhammadiyah juga ikut melibas kesenian tradisional yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang hanya sekedar kultur, tapi karena menguatnya Muhammadiyah itu jadi misalnya daerah tertentu menjadi hilang. Karena dulu tahun 1924 atau 19 zaman pergerakan nasional. Ketika zaman pergerakan nasional, banyak organisasi berdiri. Ada Budi Utomo, Serikat Islam, Taman Siswa di bidang pendidikan, Muhammadiyah dan sebagainya. Masing-masing tokoh, kalau sekarang istilahnya melakukan deklarasi untuk mencari perluasan dukungan terhadap masyarakat. Itu mereka melakukan di suatu pendopo di Kota Gede, namanya Pendopo Sopingen, tempat abdi dalem Ahmad Sopingi, abdi dalem yang biasanya untuk tempat transit para peziarah dari Solo yang mau masuk ke makam raja-raja, itu transitnya di Ahmad Dalem Sopingi di pendopo itu. Nah, di sana terjadi banyak orang-orang, misalnya ada tokoh-tokoh nasional semacam Os Cokro Aminoto, Budi Utomo, Syarikat yang melakukan deklarasi pidato. Termasuk diantaranya adalah komunis. Nyoto dan Semakuni pernah ke Kota Gede melakukan pidato. Bahkan pernah Serikat Dagang Islam
atau SI Merah itu kan pernah melakukan rapat di Kota Gede karena mereka juga peduli terhadap kelas sosial tertentu, sehingga SI yang merah itu kan ketika sudah keluar dari SI salah satunya mendirikan PKI itu. Nah, di Kota Gede dari sekian gerakan apa ya, dari sekian gerakan nasional itu, pergerakan nasional itu yang dipilih oleh masyarakat Kota Gede adalah yang dominan loh, itu Muhammadiyah dan komunis. Jadi di masa-masa Orde Lama pertentangan antara Muhammadiyah dan komunis kuat sekali di Kota Gede dan terasakan dampak-dampaknya masing-masing dengan gerakannya mencari pengaruh. Nah, kebetulan komunis itu menggunakan seni dan budaya untuk memperluas dukungan masanya. Jadi di banyak tempat itu dia banyak mendirikan panggung-panggung ketoprak yang tiap malam selalu pentas. Itu tahun-tahun 62, 63. Dia benar-benar mematangkan situasi ya. Masyarakat tidak berpikir tentang politik tapi berpikir tentang hiburan yang menarik, yang dilihat, sehingga stigmanya wah komunis itu bagus memasukkan seni budaya, tidak dalam rangka untuk apa, tapi dalam rangka untuk memberikan pembelajaran hiburan termasuk pencaksilat dan sebagainya. Sehingga ketika termasuk berkembangnya tari-tarian rakyat, kemasan PKI di Kota Gede itu banyak sekali. Kemudian yang melawan pengimbangan adalah Muhammadiyah juga melawan gerakan. Kalau PKI itu pencak silatnya namanya Tunggal Hati, diiringi gamelan. Pencak diiringi gamelan. Nah, Muhammadiyah Kota Gede juga membuat gerakan pencak silat namanya Senopati. Dia bersumber dari Perpi. Kota Gede hari ini tetap bergerak menuju kemana nggak ngerti ya, ditentukan oleh pergerakan itu sendiri. Tapi nampaknya di Kota Gede itu aman, ayem, tidak ada pengaruh gejolak yang berarti terhadap kondisi situasi politik nasional. Aman-aman saja, ada kesempatan orang mengembangkan usaha, berdagang dan sebagainya.